Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu minta segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi kita hari ini bisa disingkirkan terlebih dahulu agar kita fokus pada materi hari ini. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, dipersilahkan untuk ketua kelas pimpin doanya. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini, adik-adik? Oke, hadir semua. Ya, jadi semoga pembelajaran kita hari ini kalian bisa ambil pelajarannya. Kita masuk materi hari ini. Kemarin kita belajar tentang surah Al-Maun. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, tentang pembelajaran agama. Sebelum masuk materi, Ibu akan menanyakan pertanyaan singkat sebelum masuk materi. Di sini ada yang tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, jadi jumlah Asmaul Husna ada 99. Nah, ada yang tahu lagi tentang apa arti dari Asmaul Husna? Iya, bagus. Nah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan benar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi Asmaul Husna, tetapi tidak secara keseluruhan, secara semuanya. Di sini kita akan membelajarkan materi kita hari ini Asmaul Husna, tetapi hanya terkait dengan Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu sebelum masuk ke tujuan menampilkan dulu materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Ini merupakan capaian pembelajarannya. Sedangkan kalau untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna al-muhyi dan al-mumit. Nah, selanjutnya apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, selanjutnya apa itu Al-Muhyi? Al-Muhyi adalah yang maha menghidupkan, di mana ayat ini menjelaskan nama Allah menjadi satu-satunya yang memiliki kehidupan untuk memberi kehidupan kepada makhluknya. Oke, sudah paham sampai sini apa itu Al-Muhyi? Al-Muhyi berarti yang maha menghidupkan. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk memberi kehidupan kepada makhluknya. Misalnya dalam contoh ini Al-Muhyi ketika ada bayi yang baru lahir. Nah, di bayi yang baru lahir itu menandakan adanya kekuasaan Allah untuk memberikan kehidupan. Nah, di situ nama-nama Allah ini Al-Muhyi ini berperan, yaitu memiliki arti yang maha menghidupkan. Nah, selanjutnya apa itu Al-Mumit? Nah, Al-Mumit berarti yang maha mematikan. Nah, Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk mencabut nyawa makhluk sebagai kehendaknya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil di Al-Mumit ini yaitu kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, eh, yaitu kematian. Semua makhluk yang ada yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ini adalah hubungan antara Al-Muhyi dengan yang Al-Muhyi tadi. Yang tadi Al-Muhyi kan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan, proses kehidupan. Sedangkan kalau Al-Mumit ini lebih ke kematian, kehidupan setelah adanya Allah menciptakan kita. Nah, selanjutnya, apa perbedaan dari Al-Muhyi dan Al-Mumit ini? Perbedaan dari Al-Muhyi dan Al-Mumit ini, kalau Al-Muhyi lebih ke Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya, baik kehidupan fisik maupun spiritual.
Itu Al-Muhyi. Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya, baik hewan dan manusia. Sedangkan kalau Al-Mumit, Allah mencabut nyawa atau mematikan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, remaja, kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah akan mencabut nyawa dari makhluk itu sendiri. Nah, ini perbedaannya Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke, sampai sini sudah paham perbedaannya adik-adik? Oke, nah selanjutnya contoh. Kira-kira apa yang menjadi contoh dari penerapan Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit ini? Nah, kalau Al-Muhyi yang DPA, yang artinya tadi kan maha menghidupkan. Nah, salah satu contohnya yaitu Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan dari ketiadaan. Ini Al-Muhyi, ini salah satu contoh dari nama Allah Asmaul Husna, yaitu di mana Allah menciptakan alam semesta, bukan cuma hanya manusia dan tumbuhan, menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan yang ada di dunia ini. Itu Al-Muhyi. Sedangkan kalau untuk Al-Mumit, contohnya setiap makhluk yang hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan akan mengalami kematian sebagai bagian dari ketentuan Allah. Nah, di samping tadi Allah menciptakan manusia, Allah juga mematikan. Jadi ini merupakan keterkaitan. Nah, jadi tidak hanya mempelajari tentang Allah menciptakan, tetapi kita juga dituntut untuk mempelajari bahwa Allah itu maha mematikan. Maha mematikan. Misalnya ada bayi yang baru lahir, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba meninggal. Itu merupakan suatu ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik sampai sini sudah paham contoh dari bagaimana Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, selanjutnya bagaimana cara meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna ini? Yang pertama, cara meneladani Al-Muhyi yaitu dengan memberikan kata-kata penyemangat kepada teman yang mengalami kegagalan sehingga ia kembali percaya diri. Misalnya, menunjukkan sifat sabar, jujur, dan penuh kasih sayang kepada keluarga sehingga orang lain merasa terinspirasi dan hidup semangatnya. Nah, contohnya di sini misalnya ketika teman kita mendapat kesulitan, kita memotivasi bagaimana teman kita ini agar tetap sabar, kemudian berperilaku jujur. Ini cara salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Ini tujuannya untuk menciptakan rasa syukur dari hambanya atau dari penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian bagaimana cara meneladani al-mumit? Cara meneladani al-mumit yaitu misalnya seseorang yang rutin menghadiri pemakaman akan lebih sadar bahwa hidup ini terbatas, bahwa hidup ini hanya memiliki batas sehingga dia terdorong untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh seperti bersedekah, sholat, membaca Al-Quran, dan membantu sesama. Nah, dalam meneladani al-mumit ini juga kenapa ini menjadi salah satu cara untuk meneladaninya di sini bertujuan untuk agar kita itu terbiasa memperbanyak amal kebaikan selama hidup di dunia. Karena kan setiap yang hidup pasti akan merasakan mati dan setelah kematian itu eh, tentu akan ada kehidupan yang selanjutnya. Nah, di kehidupan selanjutnya ini yang akan kita bawa yaitu berupa amal kebaikan seperti bersedekah, sholat, dan lain-lain. Nah, kemudian apa manfaat mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit ini? Manfaatnya yang pertama menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah. Kita orang sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha menciptakan, dan Allah itu maha mematikan. Itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Dengan adanya kehidupan yang Allah berikan, tentunya kita merasa bersyukur dengan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menguatkan keimanan kepada hari akhir. Nah, seperti tadi, setelah kematian pasti ada kehidupan setelahnya. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita dengan adanya mengamalkan Asmaul Husna ini. Kemudian yang keempat, memotivasi untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan untuk dibawa nanti, bekal nanti kita. Dan yang kelima, memberikan hikmah dalam menghadapi kehidupan dan kematian. Adanya kita dianjurkan untuk belajar, untuk mencari pelajaran dari kehidupan yang akan kita jalani, baik
adanya kehidupan baru, kehidupan yang sekarang, dan adanya kehidupan yang setelah kita mati nanti. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Sampai sini sudah paham adik-adik tentang bagaimana penerapan ataupun makna dari Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit? Oke, ada yang ingin bertanya sampai di sini pelajaran kita? Oke, tidak ada. Jadi, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugas kalian di sini membuat tulisan indah atau membuat sketsa tentang Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit ini. Nah, jadi sebelum kalian melakukan pengerjaan, Ibu akan tunjukkan salah satu video ataupun bagaimana cara kalian membuat sketsa pola, sketsa atau pola dalam membuat tulisan indah kaligrafi dari Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Adik-adik perhatikan ya, bagaimana cara membuatnya. Saat itu kalau tapi bukan teori kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah seperti keanting abu karena berikutkan. Tapi yang terakhir ini saya menggunakan pasal dalam simple untuk kita mudah berumur. Nah, jadi teman-teman yang ingin kami selama ada terutama karena itu sangat bermanfaat bagi kami, sebenarnya tolong like, komen dan share video ini. Lalu subscribe channel ini mudah-mudahan dengan Tuhan berikan bersama semua. Adik-adik perhatikan ya, ini cara untuk membuat sketsa atau pola dalam huruf dalam Asmaul Husna. Teman-teman juga berminat sebenarnya kamu mengadakan tulisan dan kualitas kreatif atau sopan ya yang dilakukan secara istimewa. Tapi ini berbeda ya. Ini adalah cara bagaimana kalian membuat pola ataupun sketsa dalam membuat kaligrafi. Apa yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di deskripsi atau di tag kata saya ini saya gunakan dari sini. Saya akan mulai juga langsung melalui di tag ini ya, di tag video. Ya kita nggak tahu warna lebih ungu, lalu ada pangkal, setelah itu warna semudar, warna pink, dan warna lavender. Ini adalah proses pewarnaan setelah kalian membuat sketsa atau polanya, kemudian kalian ditunjukkan bagaimana cara membuat warna. Nah, jadi begini cara untuk mewarnai dari kaligrafi yang akan kalian buat. Jadi warnanya supaya terjual kita sini tahu warna belakangin brown atau shade coklat ya atau luas sana berubah. Kemudian di gas atau juga ada sesuatu. Fotografinya bisa sesuai warna orange dan yellow. Siapkan warna orange dulu di sebelah kanan dan sebelah bawah. Di saya otot ini kanan dan bagian bawah. Saya tidak susah. Dan dua. Ini cara mengisi warna dalam pola atau sketsa. Ini juga sisanya di atas kalau kalau lebihnya saya menggunakan S8B karena lebih sudah proses keluarga. Dan Oke, jadi itu merupakan video
cara bagaimana kalian dalam membuat sketsa pola dan mewarnai dan dalam membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit kali ini. Nah, jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok saja. Masing-masing kelompok menyiapkan alat bahan yang sudah Ibu sampaikan terlebih dahulu. Silahkan duduk sesuai kelompoknya dan Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kalian lihat juga dalam membuat sketsa pola dalam membuat kaligrafi. Nah, ini adalah tugas kelompoknya kalian. Nah, ini adalah lembar kerja kelompok kalian. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kalian lihat, kalian yang bisa ikuti dalam membuat kaligrafi. Nah, ini salah satunya. Silahkan kalian buat. Kelompok satu itu tentang Al-Muhyi dan kelompok dua itu membuat sketsa pola tentang Al-Mumit. Disertai dengan gambar, kalian mengisi gambar yang ada yang di dalam pola itu sendiri. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Di sini dengan adanya kerja kelompok ini Ibu akan melatih bagaimana kalian dalam bekerja sama, dalam berdiskusi di sini dalam hal penentuan misalnya penentuan sketsanya seperti ini, kemudian pewarnaan bagaimana kerapian dari kaligrafi yang akan kalian buat. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok satu sudah selesai. Silahkan kelompok dua dibuat semenarik mungkin. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan presentasi. Ibu minta dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerjanya, bagaimana contoh kalian, ataupun bagaimana cara kalian membuat sketsa Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke. Nah, ini adalah hasil kelompoknya. Nah, ini adalah hasil kelompok satu, yaitu tentang Al-Muhyi, di mana kelompok satu ini memberikan corak gambar yang berwarna, memiliki arti yang silahkan kelompok satu presentasikan bagaimana hasil gambar yang kalian buat. Oke, Ibu kasih waktu. Presentasikan hasil kerjanya. Oke, baik. Jadi itu presentasi dari kelompok satu. Kalau Ibu lihat di sini, kelompok satu ini sudah bagus dalam pengerjaannya, pembuatan warnanya juga menarik, ditambahkan dengan ada dedaunan. Dan ini menambah kerapihan ataupun keindahan, kecantikan dari hasil kerja kelompok satu. Selanjutnya untuk kelompok dua, silahkan presentasikan hasil kerjanya. Oke, kelompok dua bagus sekali. Nah, kalau kelompok dua ini tadi membahas tentang al-mumit, di mana mereka juga mengisi pola atau sketsa ini dengan warna, dengan berbagai warna, dan cukup menarik. Selebihnya tinggal bagaimana kalian memperindah lagi, misalnya dengan eh, meletakkannya di bingkai dan bisa dipamerkan. Oke. Oke, dari pemaparan kelompok satu dan kelompok dua, ada yang ingin bertanya kira-kira dari kelompok dua atau dari kelompok satu yang ingin bertanya ke kelompok satu ataupun sebaliknya? Oke, sampai sini sudah paham tentang materi kita hari ini yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Muhyi. Oke, jadi itulah materi kita hari ini tentang Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, selanjutnya Ibu akan ambil kesimpulannya. Eh, setelah membuat hasil kerja kelompok, Ibu akan kasih tugas kalian secara individu. Sebelumnya Ibu kasih eh, materi untuk pembuatan tugas individu. Tugas individu kalian yaitu seperti ini. Silakan tuliskan nama, kemudian kelas. Nah, tugas individu di sini Ibu akan melatih bagaimana perilaku. Tuliskan 3 perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit.
Kira-kira dari materi yang kalian pelajari tadi, yang Ibu jelaskan tadi, manakah yang termasuk, manakah perilaku terpuji, perilaku yang baik yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit? Jadi masing-masing membuat tiga ya, tiga perilaku. Misalnya seperti apa Al-Muhyinya, perilaku yang baik, kira-kira seperti apa? Perilaku terpuji Al-Muminnya juga seperti apa. Nah, di sini Ibu akan lihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai silahkan. Ibu akan kumpulkan, Ibu akan lihat bagaimana pemahaman kalian terkait materi kita hari ini, yaitu menuliskan tiga perilaku terpuji. Oke, nah selanjutnya semuanya kumpul. Sudah selesai semuanya? Oke, silahkan Ibu akan ambil nilai dan Ibu akan periksa bagaimana pemahaman kalian dalam mempelajari Asmaul Husna kali ini, yaitu tentang Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, selanjutnya Ibu akan ambil kesimpulan. Kesimpulan kali ini yaitu dalam materi Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik kehidupan maupun kematian itu merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan keduanya ini saling berhubungan dan menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian ini merupakan siklus yang tak terpisahkan. Jadi di mana adanya kehidupan pasti akan adanya kematian. Begitu juga adanya pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan melakukan jadi hari ini kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari berapa? Ada 99. Nah, apa dulu arti dari Al-Muhyi? Arti Al-Muhyi adalah yang maha menghidupkan. Ada yang bisa memberikan contoh, kira-kira contoh dari Asmaul Husna Al-Muhyi? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu, yaitu contohnya berupa bayi yang baru lahir. Nah, kemudian ada yang bisa mengartikan apa arti dari al-mumit? Al-mumit. Oke, al-mumit artinya maha mematikan. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya misalnya ada orang yang meninggal di sekitar kita. Oke, seperti itu. Nah, apakah pembelajaran kali ini dalam pelajaran agama materi Asmaul Husna kalian senang? Oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita masuk di materi indahnya saling berbagi, yaitu bagaimana lebih ke akhlak. Nah, materinya lebih ke akhlak, indahnya saling menghargai. Nah, demikian pembelajaran Ibu kali ini. Sebelum tutup, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa sebelum pulang. Oke, Ibu silahkan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Oke, baik. Hmm, Coba jelaskan apa itu PTK. PTK adalah suatu proses penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk
yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan tindakan nyata mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pak. Ya, baik. Apa yang disebut dengan apa pengertian masalah di dalam sebuah penelitian? Apa itu masalah? Apa itu rumus masalah? Masalah itu adalah suatu eh, proses yang muncul pada saat siswa itu menerima pembelajaran. Jadi misalnya dalam hal materi apa, misalnya materi tentang kisah Fatu Mekah. Nah, permasalahan yang saya ambil di situ, kalau berkaitan dengan materi itu kan, Fatu Mekah itu kan eh, cerita ataupun kisah. Nah, permasalahan di situ yang saya angkat, siswa banyak tidak suka dengan pelajaran itu karena banyak banyak kisahnya, banyak ceritanya. Jadi apalagi melihat anak-anak sekarang kan cenderung untuk lebih tidak suka untuk membaca. Jadi permasalahan yang saya angkat di situ seperti itu. Oh, iya. Apa judul PTK-nya kemarin? Judul PTK-nya itu saya, Pak, meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap materi Fatu Mekah melalui poster cerita di kelas 5. Kira-kira kalau judulnya begitu, kira-kira cara pengumpulan datanya dengan menggunakan instrumen apa? Kalau lebih ke minat, saya mengambil angket, melalui angket. Ada angket, kemudian ada observasi guru dan siswa, dan ada juga saya mengambil dokumentasi sebagai pendukung. Kalau kalau untuk angketnya itu lebih ke penggunaan medianya. Apakah dengan adanya penggunaan media poster ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam materi Fatu Mekah? Kalau untuk angketnya, angket guru, itu bagaimana guru menggunakan poster ini? Apakah dengan penggunaan ini bisa meningkatkan? Kalau untuk siswa, observasi ke siswa, apakah dengan penggunaan poster ini meningkatkan siswa itu sudah eh, mau tidak, minat tidak belajar materi ini dengan adanya poster. Kalau dokumen kan lebih ke eh, foto pendukung. Kalau data yang dikumpulkan dengan angket, bagaimana cara mengolah data itu? Kalau saya menggunakan angket itu lebih ke checklist. Ya, Gunakan Menggunakan checklist, Pak. Saya hanya menggunakan angketnya itu dalam bentuk checklist di mana enggak ketika itu. Kalau checklist itu kan pengumpulan data, tapi untuk mengolah datanya gimana cara mengolah itu yang checklist itu? cara untuk mengelolanya itu setelah kita melakukan eh, observasi ataupun menyebarkan angket, kita akan menghitung jumlah responnya. Jumlah responnya baik setiap item, misalnya di format format eh, di format angketnya itu lebih dominannya dia. Nah, jadi akan kita hitung seberapa ya-nya dan seberapa tidak. Itu yang saya tahu, Pak. Oke, coba digambarkan ke saya bagaimana sih apa namanya siklus daripada PTK itu? Siklus PTK itu eh, sesungguhnya kalau untuk dalam PTK kami kan belum sampai di situ dan untuk PTK-nya ini juga saya masih baru belajar. Nah, kalau pemahaman saya dalam siklus itu tergantung misalnya misalnya kita memilih dua siklus. Misalnya di siklus pertama itu eh,
apa yang kita cari, misalnya penggunaannya itu tidak sesuai, maka kita melanjutkannya itu di siklus berikutnya. Nah, siklusnya itu berupa adanya perencanaan, kemudian adanya pelaksanaan dan adanya pengamatan. Nah, setelah adanya itu kita akan melakukan refleksi. Nah, setelah misalnya siklus satu ini tidak tercapai, apa yang menjadi tujuan dari PTK-nya kita akan kita lanjutkan di siklus berikutnya. Itu yang saya tahu, Pak. Apa yang Anda ketahui dengan proyek P5 PPRA? Kalau proyek P5 PPRA itu dia lebih ke modul dalam menghasilkan sebuah proyek. Tujuan dari proyek itu untuk apa? Tujuannya itu agar siswa memiliki nilai-nilai Pancasila. Misalnya dengan adanya proyek, kan proyek P5 itu kan tidak hanya sekali pertemuan, dia ada beberapa. Nah, dengan adanya ini bisa melatih siswa untuk bisa misalnya dalam bergotong royong, misalnya dalam eh, bergotong royong, kemudian untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Itu Pak, itu tujuannya agar siswa itu bisa mengembangkan karakternya. Karakternya. Ada berapa profil Pancasila yang di dalam pedoman itu? Kalau untuk profil pelajar Pancasila, kalau setahu saya itu ada 6, 6 atau 7. Ada 6, Pak. Apa itu? Profil Pancasila beriman kepada Tuhannya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, eh, berpikir bernalar kritis dan kreatif. Itu Pak, itu eh, di profil pelajar Pancasila. Kalau profil rahmatan lil alamin, Kalau profil rahmatan lil alamin, yang kalau dalam proyeknya saya itu Pak lebih ke melatih eh, kayak peran apa dulu? Kalau materinya saya Pak tentang dalam proyek P5 lebih ke eh, profil PPRA lebih ke kasih sayang, kemudian berakhlak mulia, kemudian toleransi, eh, peduli terhadap lingkungan. Ini merupakan profil yang ada dalam PPRA, Pak. coba dijelaskan ke saya apa yang dimaksud dengan instrumen instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS. Apa yang dimaksud itu? Instrumen penilaian, instrumen asesmen yang berbasis HOTS itu kan kalau kita ketahui bersama merupakan di mana siswa dilatih untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, itu HOTS. Nah, kalau untuk instrumennya itu misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengukur peserta didik untuk dapat berpikir secara tinggi. Misalnya dalam menganalisis, kita kasih sebuah masalah, siswa diharapkan untuk dapat menganalisis bagaimana masalah itu dapat ditemukan solusinya. Nah, jadi di situ peserta didik dilatih untuk bagaimana mereka berpikir secara tingkat tinggi. Berupa pertanyaan, tes-tes yang bisa mengukur mereka dapat menganalisis.
Oke, di dalam materi ajar apa yang dimaksud dengan materi faktual ya, dan seterusnya apa itu? Kalau untuk modul saya, dimensi pengetahuan itu kan ada 4. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Kalau faktual itu lebih ke bagaimana pemahaman siswa terhadap fakta. Kalau materinya saya kan tentang Asmaul Husna, di situ siswa mampu menyebutkan atau mengetahui bahwa Asmaul Husna itu berjumlah ada 99 nama Allah yang baik. Nah, kemudian kalau untuk konseptual itu lebih ke pemahaman siswa dalam menghubungkan pemahaman siswa dalam menjelaskan hubungan keterkaitannya. Misalnya dalam materi saya kan Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, setelah adanya kehidupan pasti adanya kematian. Jadi itu konsep. Jadi mereka pemahaman mereka tentang hubungannya. Kemudian kalau untuk prosedural, dia lebih ke bagaimana mereka mengelola proyek. Nah, yang saya lakukan itu kan dalam membuat kaligrafi. Nah, itu adalah prosedural di mana mereka dilatih untuk mencari tahu, untuk memecahkan sebuah solusi, sebuah masalah dalam menetapkan sebuah solusi. Nah, sedangkan kalau untuk metakognisi itu lebih ke bagaimana mereka membuat refleksi atau jurnal tentang bagaimana makna ataupun pengaplikasian Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik. Coba dijelaskan saya apa pengertian, apa yang dimaksud dengan media. Media pembelajaran itu merupakan salah satu alat atau bahan bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang proses pembelajaran. Apa ciri-ciri media yang baik? Ciri-ciri media yang baik, sebelumnya kan media itu ada terbagi beberapa, ada yang visual, audiovisual, ada banyak. Nah, ciri-ciri yang baik itu misalnya, kalau misalnya dalam visual itu gambarnya jelas, suaranya jelas, mampu di mampu dipahami oleh siswa. Kemudian kalau misalnya dalam eh, video pembelajaran pun dalam ininya bisa menarik perhatian siswa. Itu, Pak. Oke. Dalam sebuah bahan ajar, materi ajar itu, komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam sebuah bahan ajar yang lengkap? Yang pertama ada tujuan, kemudian ada materinya, kemudian ada media atau LKPD-nya, kemudian ada juga asesmennya. Kalau LKPD, Kalau LKPD itu berupa lembar kerja yang diberikan kepada siswa itu bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terkait proses pembelajaran yang telah diberikan. Sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang kita pelajari, kita ajarkan. berikut coba digambarkan ke saya untuk menyusun alur tujuan itu kan punya langkah-langkah juga. Bagaimana prosedur menyusun ATP? Dalam menyusun ATP itu kan kita ketahui bersama merupakan rangkaian yang tersusun dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama yaitu pertama kita pahami dulu apa capaian pembelajarannya. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajarannya, kita menganalisis kompetensi atau materinya. Misalnya capaian pembelajaran ini tentang apa? Nah, kita menentukan kompetensi atau materinya. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran.
Setelah kita memahami CP, kemudian menganalisis kompetensi atau materi, kita merumuskan tujuan, dan setelah itu kita memilih materi ataupun metode ataupun strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita angkat tadi. Jadi itu merupakan salah satu perumusan dari alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, yang terakhir dalam PJBL ini kan ada PJBL. Kira-kira kalau kita bawa kepada teori pembelajaran, kira-kira itu identik dengan teori pembelajaran apa? Kalau untuk lebih ke teori pembelajarannya itu PJBL mungkin lebih ke kognitivisme. Bisa juga dia dalam konstruksi, tapi kalau konstruktivisme itu dia lebih ke pengalaman. Tapi kalau untuk PJBL untuk menghasilkan proyek lebih ke BH. Behavioristik, di mana behavioristik itu kan perilaku siswa, di mana apa yang dilakukan oleh siswa dalam proyek itu guru memotivasi siswa ataupun memberikan masukan yang membangun ataupun motivasi yang membangun peserta didik dengan adanya proyek yang mereka lakukan. Jadi teori pembelajaran behavioristik mungkin lebih ada pengaruhnya dalam membentuk perilaku siswa ketika guru memberikan umpan balik dari proyek yang mereka lakukan. Oke, baik, silakan ambil Al-Quran. Ya, Pak. Silakan buka surah Al-Hajj. Ayat, semua baca, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من توله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ويقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل أمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبنت من كل زوج بحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن Itu السماء صدق الله coba العظيم. ambil alat tulis. Nih, Pak. Coba ditulis ayat 1. Nih, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak.